Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan kelompok kami. Dimulai dari saya, Fikri Ramadan, dan teman-teman saya ada Fahmi Hadi Prabowo, Rizky Ramadan, Muhammad Arifani, Eza Rifaldi, dan Hera Glatia. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Startup memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Mereka menciptakan banyak pekerjaan di berbagai industri. Sebuah startup mendorong inovasi teknologi. Industri baru muncul mengarah ke berbagai pekerjaan baru. Ketika David Packard dan William R. Hewlett mendirikan perusahaan osilator audio, mereka di Silicon Valley pada tahun 1939. Teknologi radio dan telegraf berkembang pesat dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak anak muda. Selama bertahun-tahun, startup inovatif seperti Apple, Facebook, Google, IBM, Microsoft, dan Uber telah muncul di industri semikonduktor dan IT. Selain itu, seiring pertumbuhan startup menjadi perusahaan besar, karyawan akan terinspirasi untuk membuat startup mereka sendiri dengan menginspirasi perusahaan pengusaha yang sudah sukses. Sederhananya sama seperti startup menciptakan lapangan kerja. Seorang wirausahawan dengan pekerjaan yang diciptakan menciptakan startup baru, menciptakan lingkungan umpan balik positif untuk penciptaan lapangan kerja. Akan dilanjutkan oleh Fahmi. Startup berkontribusi pada peningkatan produktivitas total TFP yang biasanya diukur dalam bentuk inovasi teknologi atau rasio pertumbuhan output yang tidak dijelaskan oleh input tenaga kerja dan modal yang terukur. Harada 2004 mempelajari usaha kecil Jepang dan menunjukkan bahwa usia dan pengalaman pengusaha sebelum mendirikan sebuah startup memiliki efek negatif dan positif pada TFP, menunjukkan bahwa startup muda dapat berkontribusi pada produktivitas. Erken dan kawan-kawan menganalisis data dari 20 negara Organization for Economic Cooperation and Development menemukan hubungan positif antara TFP dan kewirausahaan. Startup menggunakan sumber daya secara efisien dengan menggunakan model risiko dan sabar. Pada tahap awal, startup bisa mendapatkan modal jangka panjang di pasar swasta. Jika sebuah startup menunjukkan potensi ekspansi, pengusaha kemungkinan besar akan mengumpulkan lebih banyak modal dan investasi berikutnya. Ketika pengusaha keluar dari merger dan akuisisi atau penawaran umum perdana, mereka biasanya berinvestasi di startup lain atau membuat startup lain dengan model bisnis baru. Pengusaha pemula yang memperoleh modal, teknologi, dan pengetahuan dalam jumlah besar dapat menggunakan sumber daya keuangan secara lebih efektif. Investasi keuangan dalam teknologi pendidikan memiliki dampak yang berkembang dalam membentuk masa depan dan pendidikan tinggi. Sejak 2010, investasi modal ventura di teknologi pendidikan telah tumbuh secara signifikan dan dipercepat selama pandemi COVID-19. Holoni Eki, layanan informasi untuk pendidikan, menghitung bahwa salah satu startup dalam teknologi pendidikan memulai dekade ini dengan modal ventura 500 juta dolar dan pada tahun 2010 dan tumbuh 14 kali lipat menjadi 7 dolar miliar pada tahun 2019. Investasi tersebut kemudian diperkirakan mencapai 16 dolar miliar pada tahun 2020 saja dan digambarkan sebagai pendanaan yang menunggu visi untuk mengubah dunia pembelajaran yang naik menjadi lebih dari 20 miliar dolar setahun kemudian. Berdasarkan tradisi keuangan kuantitatif, Holoni Aiki menunjukkan bagaimana investor tertarik dengan meningkatnya indikator pasar numerik dan mengubah pandangan pendidikan masa depan. Investor prihatin dengan menghitung proyeksi pangsa digital masa depan dari pengeluaran pendidikan global dan berinvestasi di perusahaan yang produknya diharapkan menghasilkan pengembalian yang kuat di masa depan. Seperti di bidang keuangan secara lebih umum, yang penting adalah laba atas investasi ROI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Penyelenggara pendidikan tinggi melalui aset digital dengan keuntungan finansial jangka panjang merupakan sumber baru yang menarik dari nilai masa depan bagi investor dan menyematkan pendidikan tinggi dalam metode penciptaan nilai tekno ilmiah baru dari ekonomi digital. Investasi dalam ROI, aset digital baru pada dasarnya berpikiran maju, perhitungan ekonomi melibatkan pandangan transformatif tentang bagaimana pendidikan bisa atau seharusnya. Investor fokus mengalokasikan dana ke perusahaan dengan produk yang diharapkan menawarkan masa depan yang dibayangkan dengan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Mereka berinvestasi dalam bentuk pendidikan digital yang unik dan membiayai model pengajaran dan pembelajaran yang dirancang secara spekulatif untuk membuat bentuk ini
berkelanjutan dan secara ideal menghasilkan pendapatan di masa depan baik untuk diri mereka sendiri maupun objek investasi. Kekhawatiran investor tentang potensi pengembalian modal yang diinvestasikan berdasarkan kombinasi kompleks dari proyeksi teknoekonomi kuantitatif dan imajinasi spekulatif, menjadikan HI investasi yang cenderung menghasilkan pengembalian di masa depan. Oleh karena itu, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, berasal dari bentuk kekayaan. Investor berusaha mengidentifikasi perusahaan di sektor pendidikan yang menyediakan layanan dan sumber daya yang dapat diubah menjadi aset digital, eksploitasi di masa mendatang. Berinvestasi dalam aset digital yang memiliki nilai masa depan jangka panjang daripada aset dengan nilai pasar langsung merupakan cara yang semakin penting untuk memobilisasi modal pendidikan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pendidikan dapat memiliki implikasi politik yang mendalam untuk kepemilikan dan kontrol alat pengajaran, pembelajaran, manajemen, dan kepemimpinan. Investor berada di garis depan dalam menciptakan kekayaan sebagai sumber nilai baru untuk pendidikan tinggi yang tidak hanya membutuhkan pandangan ke depan keuangan, tetapi juga konstruksi diskursif masa depan pendidikan. Argumen umum adalah bahwa investor berusaha mewujudkan bentuk pendidikan tinggi masa depan tertentu melalui imajinasi ekonomi dan praktik investasi masa depan dalam teknologi pendidikan masa depan. Teknologi masa depan ini didorong oleh pencarian pengembalian finansial atas investasi melalui investasi ekuitas di startup yang semakin diharapkan untuk membangun aset digital. Ini memiliki dampak yang signifikan pada kemungkinan masa depan pendidikan. Oleh karena itu, investasi masa depan merupakan praktik penting dalam mengembangkan apresiasi terhadap pendidikan dan dalam debat politik tentang masa depan pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hera. Lalu ada urgensi penelitian. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan kualitas pendidikan, pendidikan dengan cara tatap muka akan tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat hampir di semua jenis dan jenjang pendidikan, terutama di sektor pendidikan formal. Permasalahan kenapa pendidikan tatap muka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pendidikan diantaranya perbatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu keterbatasan dana untuk perluasan tanah dan bangunan, gaji guru dan keterbatasan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan sebagai guru di lembaga yang akan dibangun. Hambatan yang berkaitan dengan mahasiswa, masyarakat, yaitu sebagian besar selain jarak antara tempat tinggal dengan pusat sekolah atau kampus, sudah bekerja dan menyibukkan diri dengan pekerjaan kantoran, sehingga tidak dapat hadir secara teratur dalam kegiatan tatap muka. Lalu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini telah banyak perangkat dan fasilitas teknologi informasi, misalnya teknologi internet, yang memungkinkan dunia pendidikan untuk menggunakannya dalam proses belajar mengajar, terutama jarak jauh, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Terdapat beberapa faktor terkait investasi dalam perkembangan pendidikan, diantaranya A. Keuntungan relatif. Teknologi internet merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antara individu atau kelompok orang. Hal ini memudahkan dalam pengajaran virtual. Tak hanya itu, materi juga dapat tersedia dan dapat diatur jika diinginkan, karena ada mekanisme keamanan di mana hanya ada orang yang terdaftar yang dapat mengakses bahan ajar tersebut. Tentuan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan karena memungkinkan guru atau tutor untuk menyiarkan materi ajar ke warga belajar dari jarak jauh. Selain itu, materi apapun yang disediakan melalui internet dapat dibaca oleh banyak warga siswa pada waktu yang sama dan pada waktu yang berbeda, menghilangkan kebutuhan siswa untuk menerima materi pendidikan pada waktu yang disepakati. Lalu kegiatan ini juga ekonomis karena sangat murah. Hal ini karena pertama, proses belajar mengajar tidak memerlukan bangunan permanen seperti sekolah, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi atau biaya perumahan lainnya, dan siswa tidak perlu membeli banyak modul. Selanjutnya oleh Eja. Kesepadanan penerapan teknologi ini tidak akan bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya sekitar. Karena teknologi ini bersifat individu sehingga tidak akan melibatkan orang lain dan mengganggu.
Lalu ada kemudahan, metode pengajaran dan pembagian materi juga sangat mudah dilakukan. Tinggal beberapa klik dan hanya duduk di depan komputer atau PC saja sudah bisa mengakses pendidikan. Selain itu, di dalam dunia internet juga sudah terdapat bermacam informasi yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Lalu ada trialability, komputer, PC, laptop, dan smartphone merupakan barang yang umum dan mudah ditemukan di zaman sekarang. Sehingga tidak ada keterbatasan untuk mencoba teknologi. Semua orang bisa mencoba teknologi dan mencari tahu semuanya di internet. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri akan tercapainya difusi inovasi bagi siswa belajar untuk memanfaatkan teknologi. Lalu ada observability. Proses kerja teknologi sangatlah cepat. Pengguna dapat memasukkan apapun yang diinginkan, lalu AI akan memproses dengan cepat, lalu menghasilkan output yang pengguna inginkan, baik itu berupa informasi tulisan, video, maupun gambar. Hal ini juga yang kemudian membuat daya tarik proses difusi inovasi penerapan teknologi internet atau komputer bagi program kegiatan belajar jarak jauh. Dengan adanya fenomena tersebut, melalui penelitian ini, kita akan mengidentifikasi bagaimana perkembangan teknologi pendidikan di masa depan dan bagaimana dampaknya terhadap investasi di startup. Jika melihat penelitian yang sudah ada, beberapa startup mendapatkan ROI dan hasil yang besar dari investasi ini, dikarenakan meledaknya pendidikan berbasis daring di masa pandemi kemarin. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bahwa bagaimana dampak teknologi dalam pendidikan terhadap investasi dan ROI di sebuah startup. Tentunya, jika melihat masa depan yang pastinya akan dipenuhi dengan AI dan teknologi lainnya, investasi di dalam dunia teknologi pendidikan ini akan sangat berdampak besar. Karena di masa depan, peminat teknologi ini akan sangat banyak dan jelas teknologi dalam pendidikan akan dibutuhkan. Tujuan penelitian ini meliputi 1. Menganalisis bagaimana pertumbuhan perkembangan teknologi pendidikan. 2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat membuat teknologi pendidikan ini semakin banyak dibutuhkan. 3. Menganalisis bagaimana dampak investasi dan ROI terhadap startup. Dengan tujuan-tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, gambaran, serta solusi terhadap perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia dan kemajuan startup serta investasi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Di bab 2 studi literatur ada investment. Investment adalah suatu proses di mana individu, perusahaan, atau entitas lain mengalokasikan dana, sumber daya, atau aset dengan harapan memperoleh pengembalian yang diharapkan di masa depan. Tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai investasi awal atau memperoleh pendapatan dari aset yang diinvestasikan. Investasi melibatkan penundaan konsumsi saat ini demi mencapai manfaat atau pengembalian yang lebih besar di masa mendatang. Dalam konteks keuangan, investasi melibatkan pembelian atau penanaman modal dalam aset-aset seperti saham, obligasi, properti, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Proses pengembalian keputusan investasi didasarkan pada analisis risiko dan pengembalian yang mungkin terkait dengan aset tersebut. Investor melakukan penelitian, analisis fundamental, dan teknikal untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Investasi juga melibatkan pengelolaan risiko dan berdiversifikasi portofolio dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset yang berbeda. Investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga atau kinerja satu aset tertentu. Manajemen risiko yang baik juga mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor ekonomi, politik, dan industri yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Investasi dan penanaman modal adalah dua hal yang sama. Investasi berasal dari kata Latin investir, yang berarti investasi dapat didefinisikan sebagai menyediakan sejumlah uang atau sumber daya tertentu guna mengimplementasikan kegiatan saat ini dan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang.
Komarudin mengartikan investasi menjadi 3 arti, di antaranya satu tindakan membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya, membeli barang-barang modal, serta pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa depan. Menurut Reilly dan Brown, investasi merupakan komitmen untuk menetapkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan dengan harapan menghasilkan keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, serta ketidaktentuan penghasilan di masa mendatang. Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan komitmen dari investor untuk menanamkan modal kepada suatu perusahaan atau startup dalam jangka waktu tertentu guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga investor di masa depan dapat memperoleh hasil yang lebih besar baik berupa dividen atau capital gain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi. Aset digital aset. Aset digital adalah representasi nilai ekonomi yang ada dalam bentuk digital. Ini bisa berupa token digital, data digital, atau hak kepemilikan digital lainnya. Dalam era digital saat ini, aset digital telah menjadi semakin penting dan beragam, mencakup cryptocurrency, token non-fungible, data digital, aset digital desentralisasi, dan banyak lagi. Salah satu contoh terkenal dari aset digital adalah cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan kontrol penciptaan unit baru. Mereka berfungsi sebagai medium pertukaran dan kadang-kadang juga sebagai penyimpan nilai. Cryptocurrency merupakan julukan yang diberikan pada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman serta memproses pertukaran mata uang digital. Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang di mana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital dari kegiatan bisnis yang dilakukan, di mana cryptocurrency ini berfungsi sebagai mata uang standar. Salah satu aset kripto berjenis Bitcoin diciptakan oleh orang Jepang bernama Satoshi Nakamoto. Namun hingga saat ini informasi tersebut masih belum pasti dan identitasnya masih tersembunyi karena hingga saat ini belum diketahui siapa dan seperti apa orang tersebut. Cryptocurrency pertama diperkenalkan adalah Bitcoin dan mulai dioperasikan pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, cryptocurrency lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen. Namun uang dan cryptocurrency adalah dua hal yang berbeda. Kedua hal ini dapat dipastikan memiliki perbedaan, mulai dari cara penggunaan yang sifatnya berbeda, cara pembuatan serta mendapatkannya yang berbeda. Uang merupakan mass produced atau diproduksi secara massal oleh suatu pihak. Sangat berbeda dengan cryptocurrency. Cryptocurrency terbuat dari jaringan peer-to-peer yang merupakan sistem blockchain di mana hal ini mengikat satu sama lain sehingga membuat sebuah kode yang dapat diakses oleh pihak mining. Sehingga kode tersebut menjadi angka yang bernilai. Untuk mendapatkan cryptocurrency bisa dari mana saja asalkan terdapat jaringan yang memiliki blockchain yang kemudian jaringan tersebut dapat diakses oleh para mining sehingga sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan peer-to-peer tersebut. Cryptocurrency tidak menjadi alat pembayaran sehari-hari, namun alat pembayaran atau tukar yang akan lebih spesifik pada tingkatan tertentu. Dalam penggunaan teknologi blockchain yang dipakai oleh cryptocurrency, proses transaksinya tidak memiliki pihak ketiga atau middleman, sehingga transaksi menggunakan cryptocurrency tidak memiliki batasan jumlah transaksi. Beda halnya dengan transaksi menggunakan mata uang yang memiliki limit atau batasan tertentu. Selain itu, proses transaksi menggunakan cryptocurrency juga lebih menghemat waktu dan tidak ada biaya admin. Cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan transaksi mata uang. Jangkauan pandangan cryptocurrency juga sangat luas. Pelanggan dapat melakukan perdagangan aset kripto di mana saja selama koneksi internet tersedia dan bursa cryptocurrency tidak maintenance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka masih dalam tahap pengembangan sehingga jarang masyarakat umum mengetahuinya dibanding dengan investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang terlebih dulu ada. Hal ini terjadi karena cryptocurrency ini memiliki resiko sangat tinggi dibanding dengan saham. Sifat nilai fluktuatif
pada penggunaan cryptocurrency berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun bisa juga memberikan risiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Hal ini biasa disebut dengan high risk, high return. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian karena fluktuatif harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdagangan berjangka atau futures trading. Perlindungan terhadap risiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dan menghimbau kepada investor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuatif dalam pasar cryptocurrency. Untuk sekarang, cryptocurrency hanya bisa menjadi aset digital yang perputarannya hanya bisa dibeli lalu dijual kembali. Tidak sebanding jika cryptocurrency disandingkan langsung dengan uang yang notabene untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari. Kondisi aset digital kripto di Indonesia sekarang adalah dilarang penggunaan terhadap semua jenisnya tanpa terkecuali sebagai alat tukar atau alat transaksi oleh badan berwenang menangani keuangan dan transaksi keuangan negara yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain cryptocurrency, token non-fungible atau NFT adalah jenis aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan aset serupa. Mereka digunakan dalam industri seni digital, game, dan koleksi digital, memungkinkan kepemilikan digital yang terverifikasi dan transfer nilai unik. Data digital juga bisa menjadi aset digital yang berharga. Ini termasuk data pelanggan, data pasar, data riset, dan data lainnya yang dapat memberikan keuntungan kompetitif atau memiliki nilai jual. Aset digital juga dapat terdesentralisasi, artinya mereka beroperasi di atas teknologi blockchain yang terdistribusi. Blockchain memungkinkan pembuatan, validasi, dan transfer aset digital tanpa perlu otoritas sentral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. 2.3 Educational Technology. Teknologi pendidikan atau sering disebut sebagai edtech mengacu pada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar, pengajaran, dan administrasi pendidikan. Ini melibatkan penerapan berbagai alat dan platform teknologi sebagai perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi mobile, dan platform online untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Teknologi pendidikan menawarkan berbagai manfaat dan peluang seperti meningkatkan akses. Teknologi dapat membantu mengatasi batasan geografis dan ekonomi, memberikan akses ke materi pembelajaran dan sumber daya pendidikan kepada individu dan di seluruh dunia. Lalu personalisasi pembelajaran. Melalui teknologi, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan. Lalu meningkatkan keterlibatan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen interaktif, multimedia, dan game yang menarik. Keempat, peningkatan efisiensi administrasi. Teknologi pendidikan juga digunakan dalam administrasi pendidikan untuk mengelola informasi siswa, administrasi kelas, pelaporan, dan kolaborasi antara guru dan siswa. Beberapa contoh teknologi pendidikan yang populer meliputi pembelajaran berbasis komputer, computer-based learning, platform pembelajaran online, pembelajaran berbasis game, game-based learning, virtual reality, dan augmented reality atau AR. Dalam pembelajaran dan analitik pembelajaran learning analitik untuk memantau dan menganalisis kemajuan belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hera. Selanjutnya, perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, semakin pesat mempengaruhi perkembangan proses pendidikan. Tak hanya itu, teknologi informasi juga dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan jika dikembangkan dan dikemas sesuai dengan prinsip teknologi pembelajaran. Salah satu hasil implementasi teknologi informasi yang potensial dan bagus untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ialah internet. Internet merupakan jaringan komputer global terbesar yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk terhubung satu sama lain. Gabungan dari berbagai jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung dapat memungkinkan manusia untuk mengakses, menerima, dan mengirimkan informasi yang berhubungan dengan manusia lainnya. Secara real time, internet dapat digunakan dengan adanya perangkat komputer dan jaringan yang memadai. Informasi dari internet biasanya disebarkan melalui website yang dibuat menggunakan HTML. Namun, untuk
menampilkan halaman website yang berisi informasi, diperlukan browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain-lain. Internet merupakan salah satu produk teknologi yang dapat dijadikan alat untuk memudahkan manusia dalam banyak hal, termasuk juga dalam pendidikan. Internet dapat memudahkan proses pembelajaran sehingga guru dan siswa dapat lebih memperluas wawasan dan kekreativitasannya. Selain itu, internet juga dapat digunakan untuk mempermudah pemerintah dalam menentukan kebijakan bagi dunia pendidikan. Contoh implementasi antara lain Education Management Information System, Education Monitoring pelaksanaan anggaran, program padamu negeri untuk verifikasi dan validasi NPU-PTK secara online, dan masih banyak lagi. Pengguna internet dalam proses belajar mengajar dapat digunakan antara lain untuk penelusuran dan pencarian sumber informasi, pembangunan program artificial intelligence untuk memodelkan serta membantu memudahkan rencana pembelajaran, memberi kemudahan untuk mengakses virtual classroom atau virtual university, serta publikasi hasil dari penelitian. Secara umum, terdapat 3 pendekatan penggunaan atau pemanfaatan internet dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya 1. Learning about computers and internet, yaitu pembelajaran dan mencari tahu cara kerja komputer dan internet sebelum menggunakannya sebagai objek serta media pembelajaran. 2. Learning with computers and the internet, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah atau universitas. 3. Learning through computer and internet, yaitu mengimplementasikan pengembangan serta keterampilan-keterampilan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya dibacakan oleh Eja. Selain itu, menurut Bambang Warsita, cara untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam hal internet yaitu 1. Ada web course, di mana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pendidikan, seluruh sumber materi, diskusi, konsultasi, tugas, latihan, dan ujian disampaikan sepenuhnya secara virtual di website tanpa tatap muka langsung antara guru dan murid. 2. Web-centric course, di mana beberapa sumber materi, diskusi, konsultasi, tugas, dan latihan disampaikan melalui internet, namun pada momen tertentu tetap dilaksanakan tatap muka bila diperlukan. 3. Web enhanced course, di mana memanfaatkan internet untuk pendidikan guna menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran langsung di kelas. E-learning merupakan proses dan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara virtual atau digital. Beberapa contohnya ialah pembelajaran berbasis web, web-based learning, pembelajaran berbasis komputer, computer-based learning, kelas virtual, virtual classroom, atau bisa disebut kelas digital, digital classroom. Berbeda dengan e-learning, pembelajaran berbasis web sendiri merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs website yang bisa diakses melalui jaring internet. Lalu ada ROI models. ROI models of return on investment adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas investasi dan menghitung tingkat pengembalian investasi. ROI merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana investasi menghasilkan keuntungan bersih. Dibandingkan dengan biaya investasi, penjelasan ROI models akan mencakup berbagai model yang digunakan untuk menghitung ROI dalam konteks investasi. Beberapa model yang umum digunakan adalah 1. Traditional ROI model. Model ini menggunakan rumus sederhana untuk menghitung ROI, yaitu keuntungan bersih dibagi dengan biaya investasi, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase ROI. Rumusnya adalah ROI sama dengan keuntungan bersih bagi biaya investasi kali 100. Model ini relatif sederhana dan sering digunakan dalam evaluasi investasi yang sederhana. Yang kedua ada payback period model. Model ini menghitung waktu yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengcover biaya investasi awal. Payback period dihitung dengan membagi biaya investasi awal dengan arus kas bersih tahunan atau net cash flow dari investasi. Model ini lebih fokus pada pengembalian modal awal daripada perhitungan ROI yang tepat. Yang ketiga ada net present value atau NPV model. Model ini menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan.
Yang diharapkan dari investasi dengan memperhitungkan suku bunga diskonto, NPV positif menunjukkan bahwa investasi menghasilkan nilai tambah. Rumusnya adalah NPV sama dengan arus kas tahunan dibagi 1 plus tingkat diskonto, dikurangi biaya investasi modal NPV, memperhitungkan nilai waktu uang, dan memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang nilai investasi. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR model. Model ini mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh investasi dengan mencari tingkat diskonto yang membuat NPV investasi menjadi nol. IRR adalah tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV nol. Model ini memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. 2.5 Startup. Startup merujuk pada perusahaan yang baru didirikan dengan fokus pada pengembangan dan penerapan ide atau inovasi baru. Startup seringkali beroperasi dalam lingkungan yang beresiko tinggi dan memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Mereka biasanya didirikan oleh sekelompok pengusaha atau pengembang yang memiliki visi untuk menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di pasar. Startup cenderung berfokus pada pengembangan produk atau layanan baru yang unik dengan potensi untuk mengganggu atau mengubah pasar yang ada. Mereka biasanya mencari pendanaan awal atau seed funding dari investor seperti venture, kapitalis, atau angel investor. Untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan perusahaan, tujuan utama startup adalah untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan mencapai skala ekonomi yang menguntungkan dalam waktu relatif singkat. Ada beberapa karakteristik yang umumnya terkait dengan startup. Yang pertama ada inovasi. Startup berusaha untuk membawa inovasi baru ke pasar. Mereka menciptakan produk atau layanan yang berbeda atau memecahkan masalah yang belum terpecahkan sebelumnya. Kedua, ada pertumbuhan cepat. Startup memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Mereka berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dan mencapai skala ekonomi yang menguntungkan dengan cepat. 3. Pendanaan eksternal. Startup yang mengandalkan pendanaan eksternal dan investor untuk mendukung pengembangan produk, pemasaran, dan pertumbuhan perusahaan. Mereka dapat memperoleh pendanaan melalui sumber seperti venture kapitalis, angel investor, atau program akselerator startup. 4. Skalabilitas. Startup harus mampu mengubah modal bisnis dan operasional mereka dengan cepat dan efisien. Ketika mereka mengalami pertumbuhan yang pesat, skalabilitas menjadi kunci untuk mengatasi peningkatan permintaan pasar. Beberapa startup di Indonesia telah berhasil mendapatkan status sebagai unicorn, bahkan dekakorn. Unicorn adalah status yang diberikan kepada perusahaan rintisan di mana mereka harus mempunyai valuasi sebesar 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Berbeda dengan dekakorn, dekakorn merupakan status yang diberikan kepada perusahaan rintisan di mana mereka harus mempunyai valuasi sebesar 10 miliar dolar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Beberapa perusahaan Indonesia yang telah mendapat status unicorn maupun dekakorn diantaranya ialah Gojek yang telah mendapatkan status dekakorn, lalu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO yang telah mendapatkan status unicorn. Perusahaan dengan status unicorn maupun dekakorn tentu tidak terlepas dari investasi tahap awal yang dilakukan oleh perusahaan modal. Gojek pada masa awalnya mendapatkan investasi awal dari perusahaan modal venture asal Singapura, yaitu Open Space Venture. Tak hanya itu, Tokopedia yang merupakan perusahaan e-commerce asal Indonesia pada masa selama 1 tahun berdirinya menerima investasi dari perusahaan modal asal Singapura juga, yaitu East Venture. Tak hanya perusahaan modal ventura asal Singapura, terdapat beberapa perusahaan modal ventura asing yang juga banyak melakukan investasinya di beberapa startup di Indonesia. Di antaranya Sequoia Capital, Lion Ventures, Hill House Capital Group, Rebright Partners, Venox Venture Capitals, Gree Ventures, serta masih banyak lagi perusahaan modal venture asing yang menanamkan modalnya di startup Indonesia. Bab 3 analisis 3.1 analisis perkembangan education teknologi. Salah satu perubahan globalisasi yang berdampak besar dalam dunia pendidikan adalah hadirnya teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada zaman sekarang memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan. Teknologi informasi memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, bahkan penelitian.
Oleh karena itu, peningkatan kemampuan SDM dalam bidang teknologi informasi sangatlah penting, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan, dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan teknologi informasi harus diperhatikan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output yang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi sektor kehidupan. Kegiatan pembelajaran yang efektif memerlukan media yang mendukung penyerapan informasi sebanyak-banyaknya. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi berperan penting sebagai media untuk mendapatkan sumber informasi yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu terapan. Teknologi pendidikan berkembang dikarenakan adanya kebutuhan dalam belajar. Implementasi teknologi pendidikan pada kegiatan pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan lebih bermakna bagi pembelajar. Macam-macam teknologi pendidikan menurut Davis ada 3, yaitu yang pertama, teknologi pendidikan pertama. Teknologi pendidikan pertama ini mengarah pada hardware seperti komputer, proyektor, dan alat elektronik lainnya. Teknologi ini dapat secara otomatis menjalankan kegiatan proses pembelajaran dengan bantuan alat pemancar, perekam, pendistribusi, memperkuat suara yang dapat menjangkau peserta didik dalam jumlah besar sehingga teknologi ini lebih efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi pendidikan kedua. Teknologi pendidikan kedua ini mengacu pada software, misalnya dalam hal bantuan kepada kegiatan proses pembelajaran, terutama dalam bidang kurikulum, metodologi pengajaran, dan evaluasi. Jadi teknologi yang kedua lebih pada penyediaan keperluan dalam merencanakan dan merancang hal baru. Contoh dari teknologi pendidikan kedua ini seperti adanya e-book, jurnal online, materi yang disediakan dosen di website, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, teknologi pendidikan ketiga. Teknologi pendidikan ketiga yaitu kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi pendidikan ketiga lebih berorientasi terhadap arah pendekatan sistem. Teknologi pendidikan ketiga dapat dikatakan sebagai pendekatan pemecahan masalah. Titik beratnya dalam orientasi diagnostik yang menarik. Pertumbuhan perkembangan teknologi pendidikan telah melalui berbagai tahap dalam sejarahnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi pendidikan telah memberikan pengaruh besar dalam sistem pendidikan kita saat ini. Mulai dari adopsi teknologi komputer, internet, mobile multimedia, hingga teknologi AI dan VR. Tahap pertama dari pertumbuhan teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1920-an. Pada saat itu, proyektor film diluncurkan dan digunakan dalam metode pengajaran di kelas. Selain itu, radio juga menjadi penemuan penting pada masa itu. Pada masa itu, radio menjadi salah satu alat yang bisa dibilang efektif dalam proses pembelajaran. Penggunaan radio dalam pendidikan mendorong metode pengajaran lebih efektif dan menjangkau siswa-siswa di seluruh negeri. Tahap kedua adalah ketika komputer muncul pada tahun 1960-an. Pada masa tersebut, penggunaan teknologi pendidikan masih terbatas pada penggunaan komputer mainframe. Pada masa itu, komputer belum bisa memiliki banyak fasilitas seperti sekarang. Komputer pada saat itu juga masih belum bisa menjangkau lebih luas daripada sekarang. Meski demikian, pengembangan program-program pendidikan dan aplikasi komputer terus berkembang memberikan fasilitas baru bagi siswa dan guru. Tahap ketiga dimulai pada tahun 1990-an. Dengan munculnya internet, hal ini membuka peluang besar bagi penggunaan teknologi pendidikan dalam pendidikan pada skala global. Internet juga memungkinkan siswa dan guru memperoleh sumber informasi dan pandangan dari seluruh dunia. Namun pada zaman itu, kecepatan internet belum bisa sekencang zaman sekarang. Kecepatan internet pada masa itu sangat terbatas, sehingga jika dilakukan kelas virtual atau pembelajaran online kurang bisa memadai, baik itu kecepatan internet, komputer, webcam, hingga display gambar belum memadai. Tahun keempat muncul pada tahun 2000-an dengan munculnya smartphone, tablet, dan teknologi mobile lainnya. Ini memungkinkan siswa dan guru memperoleh akses ke sumber belajar secara online dan memperoleh pendidikan jarak jauh. Pada masa tersebut juga masih terdapat kendala, di mana pada masa tersebut penyimpanan dari smartphone, tablet, dan teknologi mobile lainnya masih sangat terbatas. Meskipun sudah ada sarana yang memadai seperti smartphone, tablet, dan teknologi mobile lainnya, perangkat tersebut belum memadai dalam hal penyimpanan. Dalam hal ini akan sangat mempengaruhi keefektifan dalam pembelajaran, karena sumber-sumber materi harus disimpan dan memerlukan penyimpanan lumayan banyak. Tahap terakhir adalah pertumbuhan teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Virtual Reality atau VR. Pada tahun 2010-an, teknologi AI dan VR memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistis, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan.
Pada masa ini, beberapa fasilitas mulai memadai dan kecepatan internet pun sudah bisa digunakan. Banyak perangkat elektronik seperti laptop, komputer, smartphone, tablet, dan teknologi mobile lainnya sudah memiliki kapasitas penyimpanan yang sudah memadai. Ditambah SDM pun sudah bisa mulai melek teknologi. Puncaknya itu pada masa pandemi. Pada masa ini dunia benar-benar terisolasi dan masyarakat pun mau tidak mau harus membatasi kegiatan bersosialisasi mereka secara langsung. Hal ini yang kemudian banyak sekali muncul inovasi-inovasi yang mulai merubah tatanan dunia dan kemajuan teknologi. Masyarakat pada saat itu mulai banyak yang bersahabat dengan teknologi dikarenakan harus memakai teknologi untuk dapat survive dan bersosialisasi di tengah scroll nih, di tengah masa isolasi. Aplikasi yang ramai digunakan pada saat itu adalah Zoom. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari bekerja, menyapa teman, meeting, sekolah, berjualan, hingga hanya sekadar silaturahmi. Mulai dari aplikasi Zoom ini, bermunculanlah aplikasi tatap muka virtual lainnya. Contohnya seperti Google Meet sehingga Microsoft Teams yang ditambah inovasi agar bisa bertatap muka secara virtual. Banyak sekolah, kantor, hingga perguruan tinggi ramai-ramai menggunakan cara ini untuk tetap produktif di masa pandemi. Dengan adanya hal ini akan banyak membantu masyarakat yang dulunya buta teknologi sekarang menjadi melek teknologi, di mana ini merupakan dampak bagus dari masa pandemi. Dari tahap-tahap tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan teknologi pendidikan telah berkembang dengan pesat, memberikan peluang bagi pengalaman belajar yang lebih baik dan membuka peluang baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan bahwa perkembangan teknologi pendidikan terus berlanjut, memudahkan siswa dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan pendidikan masa depan. Dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya, analisis faktor pendorong kebutuhan terhadap education teknologi. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan terpadu di mana hal ini melibatkan orang, prosedur, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis sebuah masalah dan memecahkan berbagai masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Selain itu, menurut Non Syarif Adi, tahun 2020, teknologi pendidikan adalah perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur pengelolaannya. Pendapat lain berpendapat bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang sistematik dan kompleks sehingga dapat membantu dan memecahkan masalah. Dalam proses pembelajaran dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu sistem yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah inovasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi. Teknologi pendidikan semakin banyak dibutuhkan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat aktivitas kita menjadi lebih cepat dan efektif. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Teknologi telah mengubah cara proses pembelajaran dilakukan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan semakin dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat memberikan inspirasi kepada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik. Dengan teknologi ini, para siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi yang diberikan oleh guru. Hal ini akan memacu tingkat kepuasan belajar yang lebih tinggi, sehingga kualitas proses pembelajaran akan meningkat. Lalu yang ketiga, mempermudah akses belajar. Teknologi pendidikan akan mempermudah akses belajar. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi pendidikan meliputi akses ke informasi dan bahan-bahan pembelajaran, akses ke guru atau pengajar, dan akses ke lingkungan pembelajaran yang berbeda dalam era digital seperti saat ini. Para siswa bisa belajar secara online dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Teknologi pendidikan juga dapat menghemat waktu dan biaya dalam lingkungan pembelajaran konvensional. Pelajar harus bertatap muka langsung dengan guru atau pengajar. Namun dengan teknologi pembelajaran, pelajar dapat mengikuti pelajaran dari jarak yang jauh, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, untuk mengakses sumber pembelajaran tak lagi harus
membeli buku-buku atau kiriman jurnal di dalamnya. Dan yang kelima, mempermudah evaluasi proses pembelajaran. Teknologi pendidikan juga dapat membantu evaluasi proses belajar dalam lingkungan pembelajaran konvensional. Evaluasi dilakukan dengan cara manual. Namun dengan teknologi pendidikan, evaluasi dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini akan memudahkan guru atau pengajar dalam melakukan evaluasi yang signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan yang lebih kreatif dan lebih efektif, yang berpengaruh pada kualitas akhir hasil belajar siswa. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, penggunaan teknologi pendidikan diharapkan semakin luas dan diberikan pada pengelolaan pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebutuhan terhadap teknologi pendidikan bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran. Salah satu kebutuhan utama terhadap teknologi pendidikan adalah media pembelajaran. Dengan adanya teknologi, siswa dapat mempelajari materi dengan cara yang lebih menarik dan berbeda. Misalnya presentasi, video, animasi, audio, dan gambar yang menggugah imajinasi dan mempertajam pemahaman. Yang kedua, akses informasi lebih mudah dalam dunia digital. Informasi lebih mudah diakses dan disebarkan dengan cepat. Teknologi pendidikan juga memungkinkan siswa untuk mengakses lebih banyak materi dan sumber belajar dengan mudah melalui internet. Yang ketiga, interaktivitas yang tinggi. Teknologi pendidikan memungkinkan siswa dan guru untuk membangun interaksi yang lebih tinggi daripada metode pembelajaran secara tradisional. Ini memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran dan membantu membawa pembelajaran keluar dari kelas dan ke dunia nyata. Yang keempat, efisiensi waktu. Teknologi pendidikan bisa menghemat waktu siswa dan guru dengan cara yang berbeda. Misalnya, siswa dapat mengakses video rekaman pembelajaran sebelum datang ke kelas, sehingga mereka lebih siap untuk membahas topik yang sulit. Yang kelima, pembelajaran berbasis data teknologi. Pendidikan memungkinkan guru untuk memantau kemajuan belajar melalui data analitik. Dengan demikian, guru bisa membantu siswa yang kesulitan untuk memberikan respon yang tepat waktu. Lalu yang keenam, pembelajaran yang personalis. Pendidikan yang terpersonalisasi juga muncul sebagai kebutuhan besar dalam sistem pendidikan modern. Teknologi pendidikan memungkinkan bagian ini karena guru dapat membuat kurikulum, aktivitas, dan program belajar khusus bagi siswa berdasarkan minat, kemampuan, dan tujuan mereka. Lalu yang ketujuh, fitur-fitur khusus. Banyak alat teknologi pendidikan yang menyediakan fitur khusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti audio yang telah disediakan jika membutuhkan, transkrip untuk diterjemahkan secara visual, dan materi atau anggota kelompok belajar berkelompok dengan orang lain. Fitur-fitur ini menghemat waktu bagi guru dan siswa untuk membantu mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari waktu yang dihabiskan di kelas. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap teknologi pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi baru yang lebih terampil dan terkemuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. 3.3 Analisis dampak investasi dan ROI terhadap startup di masa depan. Investasi dan ROI memiliki dampak yang sangat penting bagi startup dalam bidang teknologi pendidikan di masa depan. Startup merupakan perusahaan baru yang berfokus pada inovasi, eksperimen baru dalam bisnis, dan mengadopsi teknologi terbaru untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi pasar yang bersaing ketat. Ketika startup tersebut mendapat investasi, maka akan memberikan dukungan yang sangat besar untuk pertumbuhan startup tersebut. Investasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan produk, memperbesar tim, dan juga memperluas pangsa pasar. Investasi memberi kesempatan yang besar bagi startup untuk mendapatkan skill
dan ilmu baru terkait teknologi terkini, strategi dan juga proses pemasaran yang efektif. Dengan adanya investasi, maka startup bisa merancang strategi yang lebih matang dan terpercaya dalam pengembangan produk dan pemasaran. Startup juga bisa memperluas pangsa pasar di mana pasar yang lebih luas berarti memiliki peluang bisnis yang lebih besar dengan target konsumen yang lebih banyak. ROI juga memiliki pengaruh besar bagi startup dalam bidang teknologi pendidikan di masa depan. ROI merupakan ukuran dari efisiensi dan keuntungan yang didapat dari investasi yang dilakukan. ROI yang baik menandakan bahwa startup dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan investasi yang dibuat. ROI yang rendah menunjukkan bahwa investasi tersebut kurang efektif dan kurang dikembangkan dengan baik. ROI yang baik untuk startup dalam bidang teknologi pendidikan dapat membantu startup dalam pengembangan produk, pemasaran, dan juga perekrutan karyawan. Startup yang memiliki ROI yang baik akan menarik perhatian investor untuk melakukan investasi lebih lanjut. Startup juga akan menjadi lebih kompetitif dalam pasar dan membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan investor. Dalam kaitannya dengan teknologi pendidikan, investasi dan ROI memberikan dampak langsung pada pengembangan solusi pendidikan yang lebih modern dan inovatif. Startup dapat menggunakan investasi dan ROI yang baik untuk menyempurnakan produk dan jasa teknologi pendidikan yang mereka tawarkan. Startup juga dapat meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi pendidikan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, investasi dan ROI memiliki dampak yang sangat penting bagi startup di masa depan dalam bidang teknologi pendidikan. Investasi dan ROI yang baik dapat membantu startup dalam pengembangan produk, memperluas pangsa pasar, membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan investor. Startup yang sukses di bidang teknologi pendidikan akan dapat membawa dampak besar dalam transformasi pendidikan di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hera. Lalu bab 4 kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah perkembangan teknologi pendidikan telah memberikan pengaruh besar pada sistem pendidikan saat ini. Penggunaan teknologi pendidikan bertujuan untuk membuat kegiatan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan bermakna. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pendidikan juga terus-menerus berkembang mulai dari adopsi teknologi komputer, internet, mobile, multimedia, hingga teknologi AI dan VR. Perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi pengalaman belajar yang lebih baik dan membuka peluang baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan bahwa teknologi pendidikan terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pendidikan masa depan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan terpadu yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat teknologi pendidikan semakin dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mempermudah akses belajar, menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan evaluasi proses belajar. Di samping itu, kebutuhan terhadap teknologi pendidikan mencakup media pembelajaran, akses informasi yang lebih mudah, interaktivitas yang tinggi, efisiensi waktu, pembelajaran berbasis data, pembelajaran yang personalisasi, serta fitur-fitur khusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal, diharapkan dapat menciptakan generasi baru yang lebih terampil dan terkemuka. Investasi dan ROI sangat penting bagi startup di bidang teknologi pendidikan untuk pertumbuhan dan keberhasilannya di masa depan. Investasi memberikan dukungan besar dari startup untuk pengembangan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan skill serta ilmu baru terkait teknologi dan pemasaran. ROI yang baik menunjukkan bahwa startup dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari investasi yang dilakukan, membantu dalam pengembangan produk, pemasaran, membuka peluang bagi investasi selanjutnya. Investasi dan ROI yang baik juga memungkinkan startup kontribusi pada transformasi pendidikan yang lebih modern dan inovatif di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.